Satu anggota KKB tewas dalam kontak senjata dengan polisi di Puncak, Papua. Melansir dari merdeka.com, aparat gabungan TNI Polri kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Mundidok, Kabupaten Puncak. Dalam kejadian ini, satu orang KKB tewas. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan kontak tembak ini terjadi saat petugas melakukan pengejaran terhadap KKB yang diduga melakukan penembakan terhadap seorang tukang ojek di Ilaga. Saat melakukan pemantauan melalui observasi udara, terlihat sekitar 20 orang membawa 2 pucuk senjata api sedang melakukan penyeberangan dari Kampung Mundidok menuju ke arah Kampung Kimak, katanya dalam keterangannya Kamis, yang kemudian langsung dilakukan tindakan tegas terhadap kelompok tersebut sehingga kontak tembak terjadi, sambung Beni. Diketahui satu orang KKB yang meninggal dunia akibat kontak tembak dengan petugas gabungan, itu yakni berinisial ET. Kami juga menemukan 3 buah kaliber 5,56 mm, 1 buah selongsong amunisi kaliber 5,56 mm, 2 buah noken, 1 buah kunci motor jenis Yamaha, dan 2 bungkus rokok jenis anggur kupu di TKP. Untuk korban luka maupun korban jiwa dari aparat keamanan nihil, ungkapnya. Saat ini jasad ET telah dibawa menuju RSUD Kabupaten Puncak untuk dilakukan tindakan medis lanjutan. Mayat ET telah dibawa menuju RSUD Kabupaten Puncak untuk selanjutnya dilakukan tindakan medis, pungkasnya. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB diduga kembali melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil. Kali ini korban penembakan KKB bernama Irwan yang berprofesi sebagai tukang ojek. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan kejadian ini terjadi di wilayah Puncak, tepatnya di pertigaan Jalan Kimak Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, sekitar pukul 09.20 WIT. Ia menjelaskan kejadian ini berawal dari saksi yang melihat korban sedang mengantarkan pelaku ke pertigaan Jalan Kimak atau batas jalan aspal. Kemudian korban menunggu pelaku untuk membayar ongkosnya tersebut. Tiba-tiba pelaku langsung mengeluarkan senjata api laras pendek jenis FN berwarna hitam dan menembak korban dari arah belakang. Korban sebanyak 1 kali, kata Beni dalam keterangannya. Selanjutnya, saksi yang melihat kejadian itu pun langsung melarikan diri ke dalam rumah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Puncak untuk mengamankan diri. Penembakan tersebut dilakukan oleh 2 orang, 1 pelaku yang menembak korban dan satunya yang membantu pelaku pertama untuk menembak korban, jelasnya. Ia menyebut korban telah dibawa anggota Satgas TNI Polri menuju Puskesmas Ilaga untuk mendapatkan perawatan. Namun setelah dalam proses perawatan di Puskesmas Ilaga, korban dinyatakan meninggal dunia. Jenazah akan diberangkatkan besok ke kampung halamannya di Janai, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dimakamkan, sebutnya. Beni menegaskan saat ini pihaknya telah melakukan patroli untuk mencari terduga pelaku tersebut. Saat ini Polres Puncak mengencarkan patroli di sekitar kota Ilaga dan masih mendalami kasus penembakan, pungkasnya. Terungkap ternyata ini sosok bos KKB Papua yang tewas. Begini nasib Lekaga dan Lesmin Walker. Melansir dari sonara.id, beberapa waktu lalu seorang komandan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua tewas akibat ditembak aparat. Ia adalah Lesmin Walker, anak buah Lekaga Telenggen, yang juga komandan operasi KKB Papua. Kisah penyergapan tempat paling rahasia KKB di Kabupaten Intan Jaya tersebut kini viral di media sosial. Kisah ini viral karena momen penyergapan kelompok bersenjata ini dilakukan tanpa disadari oleh para pengacau keamanan di daerah itu. Bahkan ketika disergap, Lesmin Walker tidak tahu sama sekali bila gerak-geriknya ternyata telah dipantau oleh TNI Polri. Dilansir dari Tribun Pekanbaru, hal yang lebih memilukan ialah Lesmin Walker disergap langsung di tempat persembunyian di Wolomi saat ia tak siap menghadapi itu. Lesmin Walker adalah salah satu orang berpengaruh di KKB. Ia juga paling diincar TNI Polri karena terlibat dalam sejumlah tindakan kriminal di Papua. Kekejaman dari Lesmin Walker yang terkenal ialah penembakan aparat Brimob bernama Prada Ikomang Wiranata. Saat itu Lesmin Walker memimpin langsung penyergapan KKB ke pos keamanan di Puncak Jaya. Dalam penyerangan tersebut, Prada Ikomang Wiranata gugur di medan laga. Lalu Komang Wiranata ditembak mati oleh Lesmin Walker. Lantas sejak peristiwa kelam tersebut, TNI Polri pun meningkatkan tindakan pengamanan di wilayah itu. Siang hingga malam mereka mencari dan mengejar Lesmin Walker, akhirnya menemukan pria yang paling dicari tersebut. Rupanya kisah pencarian ini menjadi banyak perbincangan lantaran seluruh wilayah Intan Jaya dilucuti oleh aparat keamanan.
Selain di kota dan di kampung-kampung, aparat TNI Polri pun menyisir seluruh sisi hutan belantara di daerah tersebut. Ibarat sepandai-pandainya tupai melompat, tapi akhirnya jatuh juga ke tanah. Itu yang terjadi dalam kasus ini. Sepandai-pandainya Lesmin Walker bersembunyi, menyusun rencana dan menyerang TNI Polri, ia pun jatuh oleh perbuatannya sendiri. Bahkan saat dirinya tak siap menghadapi penghakiman terakhir oleh TNI Polri, pada saat itulah maut datang menjemput. Ironisnya Lesmin Walker bukan dijemput maut saat sedang berperang, tapi ketika ia sedang berkumpul bersama kelompoknya. Lesmin Walker dan timnya dihabisi saat sedang berada di Wolomi, tempat persembunyiannya di tengah hutan distrik Ilaga. Kabar mengejutkan lagi tatkala Lesmin Walker disergap. Pada saat itu, Panglima Lekagak Telenggen lari terbirit-birit. Bahkan Lekagak Telenggen yang terkenal bengis itu kini harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebab hanya dengan cara itu, ia bisa lolos dari kejaran aparat TNI Polri yang semakin ngotor di tanah Papua. Dan sejak Lesmin Walker dikirim ke alam maya, sejak itu pula, markas Komandan Operasi KKB di Intan Jaya dikuasai TNI Polri. Dari markas Lesmin Walker itu, TNI Polri mengamankan sejumlah dokumen penting yang terkait dengan Papua Merdeka. Turut diamankan pula beberapa helm militer, senjata tajam, dan sejumlah handphone. Bahkan dari dokumen yang dikirimkan itu, terungkap pula sejumlah rencana KKB dalam mewujudkan perjuangannya. Meski tak disebutkan secara transparan dalam video yang viral tersebut, tetapi rencana KKB itu terungkap jelas dalam dokumen yang diamankan TNI Polri. Bahkan sejumlah hal yang paling rahasia pun kemungkinan telah diketahui oleh TNI Polri. Meski demikian, sosok yang terkenal kejam itu dicari karena bertanggung jawab atas sejumlah insiden berdarah di Papua. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.